Halo semuanya, kami dari kelompok Titik Temu akan mempresentasikan tentang bab Power in Interpersonal Communication. Di bab ini ada 3 subbab. Yang pertama, Principles of Power. Yang kedua, Type of Power. Yang ketiga, Communicating Power. Principles of Power. Power adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi apa yang orang lain pikirkan atau lakukan. Kita dapat memiliki power terhadap orang lain jika dapat mempengaruhi apa yang orang itu pikirkan dan lakukan. Begitupun sebaliknya, orang lain juga memiliki power terhadap kita bila dapat mempengaruhi apa yang kita pikirkan dan lakukan. Misalnya, jika A memiliki power terhadap B, maka A dapat mengontrol pikiran dan perilaku B. Some people are more powerful than others. Beberapa orang terlahir mempunyai power, sedangkan beberapa lainnya terlahir tidak mempunyai power. Dapat dikatakan, beberapa orang berperan sebagai yang mengontrol, dan beberapa lainnya sebagai yang dikontrol. Power sendiri memiliki hubungan erat dengan kekerasan interpersonal. Sebagai contoh, suami yang tidak memiliki power dalam hubungannya cenderung melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, dibandingkan dengan suami yang memiliki power lebih dalam hubungannya. Power can be increased and decreased. Power seseorang dapat bertambah maupun berkurang. Power dapat bertambah, misalnya dengan angkat beban, kita bisa meningkatkan physical power. Dengan belajar negosiasi, kita meningkatkan power dalam kelompok. Dengan belajar komunikasi, kita meningkatkan persuasive power. Power juga dapat berkurang jika kita tidak berhasil mengontrol perilaku orang lain dan membiarkan orang lain untuk mengontrol diri kita. Contohnya, seperti saat kita membiarkan orang lain untuk mengambil keuntungan secara tidak adil dari kita, tapi kita tidak melakukan perlawanan. Power follows the principle of less interest. Dalam hubungan interpersonal, orang yang memegang power adalah yang lebih sedikit minat maupun ketergantungan terhadap reward dan punishment dari orang lain. Contohnya, bila A tidak peduli dengan reward yang diberikan B dan tidak serius menghadapi punishment dari B, maka A lah yang memegang power dalam hubungan tersebut. Dan begitupun sebaliknya, bila A memerlukan reward dari B dan merasa menderita dengan punishment yang diberikan B, maka B yang memegang power dalam hubungan tersebut. Prinsipnya, siapapun yang lebih memerlukan dalam suatu hubungan, powernya lebih kecil dibandingkan orang lainnya. Power has cultural dimension. Power dipengaruhi oleh budaya yang ada. Di beberapa budaya, laki-laki memiliki power yang lebih besar dibandingkan perempuan. Ini disebabkan karena laki-laki yang mencari uang. Tetapi, seiring perkembangan zaman, pembagian power menjadi seimbang karena perempuan juga bekerja. Perbedaan power di beberapa budaya bisa mempengaruhi pendidikan. Di beberapa daerah di Indonesia misalnya, khususnya di daerah pedesaan, laki-laki lebih diprioritaskan untuk bersekolah dibandingkan perempuan. Di Asia pun juga begitu. Biasanya, orang yang memiliki otoritas memiliki power yang tak terbantahkan. Contohnya seperti dokter kepada pasien dan guru kepada murid. Power is frequently used unfairly. Power sering digunakan secara egois dan tidak adil. Ada 2 contohnya. Yang pertama, workplace sexual harassment. Yang kedua, the use of power plays. Workplace sexual harassment.
pelecehan seksual di tempat kerja. Defining sexual harassment. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai bentuk kontak seksual yang tidak dikehendaki, seperti permintaan untuk melakukan sesuatu yang terkait seksual, dan tindakan fisik maupun verbal terkait seksual yang mempengaruhi kerja individual lain atau yang membuat intimidasi di tempat kerja. Recognizing sexual harassment. Bagaimana sih caranya kita untuk menyadari terjadinya pelecehan seksual? Kita bisa bertanya pada diri sendiri. Yang pertama, is it real? Does this behavior have the meaning it seems to have? Yang kedua, is it job related? Yang ketiga, did you reject this behavior? Dan yang keempat, have this type of messages persisted? Nah, bila jawaban dari semua pertanyaan itu iya, maka mungkin tindakan itu adalah pelecehan seksual. Avoiding sexual harassment behavior. Nah, bagaimana sih caranya kita menghindari terjadinya pelecehan seksual? Itu ada 3 cara. Yang pertama, mulai dengan asumsi bahwa rekan kerja kita tidak tertarik pada cerita seks atau bercanda seks. Yang kedua, dengarkan dan lihat reaksi negatif terhadap diskusi terkait seks. Dan yang ketiga, hindari mengatakan atau melakukan sesuatu yang kita pikir orang tua, partner, atau anak akan marah bila mereka mendapat perlakuan tersebut dari rekan kerja mereka. Responding to sexual harassment. Nah, bagaimana sih cara kita merespon terhadap pelecehan seksual? Yang pertama, bicara pada si pelaku. Katakan pada orang tersebut dengan tegas bahwa kita tidak menyukai tindakan tersebut. Yang kedua, kumpulkan bukti. Cari tahu dari orang lain yang pernah mengalami hal yang sama. Yang ketiga, mulai dengan prosedur yang tepat dalam perusahaan. Beberapa organisasi atau perusahaan memiliki saluran atau prosedur tertentu untuk mengatasi pelecehan seksual. Yang keempat, laporkan. Bisa ke perusahaan, atau lebih ekstrim lagi, mengambil tindakan hukum. Dan ingat, jangan salahkan diri sendiri. The use of power plays. Power plays adalah pola tindakan yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang untuk memanfaatkan orang lain. Nah, di sini ada 3 jenis power plays. Yang pertama, nobody upstairs. Ini maksudnya, orang tersebut menolak mendengarkan permintaan kita, terlepas dari berapa kali kita memintanya. Dapat dikatakan, mereka menolak untuk jawab tidak. Jadi mereka itu nggak mau kalau permintaan mereka itu ditolak. Yang kedua, you owe me. Orang lain melakukan sesuatu untuk kita, lalu meminta kita membalasnya. Mereka mengingatkan kita apa yang pernah mereka lakukan untuk kita. Jadi kayak semacam pamrih gitu. Mereka ingin mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan pada kita. Terus yang ketiga, you go to pikirin. Ini tuh terkesan tidak serius, tapi ini menunjukkan bahwa dia berupaya menjatuhkan ide atau opini kita. Responding to power plays. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon power plays ini? Kita bisa melakukan 3 hal. Yang pertama, menyatakan perasaan kita, bahwa kita marah dan terganggu atas tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut. Terus yang kedua, menyatakan tindakan yang membuat kita keberatan. Jelaskan dengan bahasa yang deskriptif tindakan apa yang membuat kita tak nyaman. Misalnya, membaca email pribadi kita, mengumbar-umbar sesuatu privasi tentang kita di hadapan orang lain, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, menyatakan respon kooperatif yang membuat kedua pihak bisa melanjutkan hubungan dengan nyaman.
Katakan pada orang tersebut dengan nada yang kooperatif, misalnya, "Saya ingin kamu berhenti mencela ide saya." Tipe kekuasaan, yaitu yang pertama ada referent power, kedua legitimate power, 3 expert power, 4 information or persuasion power, 5 reward power, dan 6 cursive power. Perbedaan terhadap jumlah dan tipe kekuasaan ini sangat berperan dalam membuat keputusan penting mengenai siapa yang akan menang dan siapa yang akan lebih punya kendali. Power yang pertama adalah referent power, disebut sebagai kekuasaan referensi atau rujukan atau panutan. Kekuasaan ini dimiliki seseorang yang dijadikan figur rujukan. Referent power sangat bergantung pada daya tarik dan karisma. Semakin bertambah daya tariknya dan karismanya, maka identifikasi dan kekuasaannya pun semakin besar pula. Seseorang memiliki referent power terhadap orang lain ketika orang lain ingin menjadi atau ingin diidentifikasi seperti orang tersebut. Contoh sederhananya adalah seorang kakak memiliki referent power terhadap adiknya, karena sang adik ingin menjadi seperti yang lebih tua. Dalam pikiran sang adik adalah bahwa dia akan menjadi lebih seperti kakaknya yang berkarisma apabila dia berperilaku layaknya kakaknya. Contoh lainnya adalah Oprah Winfrey dan Sandiaga Uno. Oprah Winfrey adalah sosok yang mempunyai reference power yang cukup besar. Karena apabila dia memberi saran sebuah buku bacaan, maka masyarakat kemungkinan untuk membaca buku tersebut pun juga sangat besar. Sandiaga Uno sama seperti Sandiaga Uno, dia juga memiliki reference power yang cukup besar. Karena apabila seorang ingin menjadi seperti Sandiaga Uno, tentu dia akan mengikuti langkah-langkah dalam memulai bisnisnya seperti Sandiaga Uno, mengikuti langkah-langkah kehidupan Sandiaga Uno juga karena sangat ingin menjadi seperti Sandiaga Uno. Power yang kedua adalah legitimate power, kekuasaan yang sah. Dimiliki oleh seseorang karena kedudukannya dalam struktur sosial. Seseorang memiliki legitimate power atas orang lain ketika mereka percaya bahwa orang tersebut memiliki hak berdasarkan kedudukannya, seperti memengaruhi dan mengendalikan perilaku mereka. Jadi legitimate power berasal dari kepercayaan kita bahwa orang-orang tertentu itu harus memiliki kekuasaan di atas kita dahulu, baru mereka memiliki hak untuk mengendalikan kita karena siapa mereka di kedudukan struktur sosial tersebut. Contohnya adalah presiden. Presiden tentu memiliki kekuasaan sah di atas menteri-menterinya, sehingga seorang presiden bisa mengendalikan dan memengaruhi bawahannya. Contoh lainnya yang lebih sederhananya juga adalah orang tua memiliki legitimate power terhadap anak-anaknya. Seorang polisi, manajer, atau kuasa hukum pun dan lain-lain tentu memiliki legitimate power di bidang dan wilayahnya sendiri-sendiri. Power yang ketiga adalah expert power. Biasa disebut kekuasaan ahli. Seseorang memiliki kekuasaan ahli di atas orang lain ketika mereka melihat orang tersebut memiliki suatu keahlian atau pengetahuan yang sangat tinggi. Pengetahuan atau keahlian tersebut terlihat oleh orang lain, maka orang lain itu akan memberikan expert power kepada orang tersebut. Biasanya, seseorang yang memiliki expert power sangat ahli terhadap subjek tertentu. Misalnya dokter. Bila kita sakit, kita direkomendasikan oleh orang lain untuk pergi kepada seorang yang ahli di bidang menyembuhkan penyakit, yaitu dokter. Orang yang merekomendasikan tersebut secara tidak langsung memberi expert power terhadap dokter hingga membuat kita percaya untuk pergi ke dokter saat kita sakit. Kemudian information or persuasion power, disebut juga informational power. Seseorang memiliki information or persuasion power terhadap orang lain ketika mereka melihat orang tersebut memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan persuasif. Jika orang lain percaya bahwa Anda memiliki kemampuan untuk memersuasif, maka Anda memiliki kekuatan persuasi, yaitu kekuasaan untuk memengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Jika Anda dianggap memiliki informasi yang signifikan dan kemampuan untuk menggunakan informasi tersebut menghadirkan argumen yang beralasan, maka Anda memiliki kekuasaan informasi. Contohnya adalah ahli ekonomi dan politisi, di mana mereka tidak hanya sangat ahli di bidangnya, namun juga mampu memberikan informasi-informasi berdasarkan argumentasi terpercaya yang mereka kemukakan. Selanjutnya adalah reward power, kekuasaan balas jasa atau imbalan. Seseorang memiliki reward power terhadap orang lain ketika orang tersebut memiliki kekuasaan untuk memberi hadiah kepada mereka. Reward atau hadiah bisa berbentuk apapun,
seperti materi, yaitu uang dan perhiasan. Kemudian sosial, ya, seperti cinta, persahabatan, respect, atau pujian sederhana seperti "Hey, good job". Tingkat kekuasaan yang dimiliki secara langsung terkait dengan keinginan imbalan seperti apa yang dilihat oleh orang lain. Bila orang tersebut itu memandang imbalan yang dia terima memiliki nilai yang kurang sesuai dengan apa yang diharapkan, maka akan melemahkan kekuasaan dari pihak yang berkuasa. Seorang guru contohnya memiliki reward power atas siswanya karena guru mengontrol nilai, surat rekomendasi, serta persetujuan sosial dan sebagainya. Siswa akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan baik agar guru tersebut bisa memberikan nilai yang bagus padanya. Kemudian ada coercive power. Kekuasaan koersi dan biasa mengandung paksaan. Seseorang memiliki kekuasaan koersif atas orang lain ketika dia memiliki kemampuan untuk memberikan hukuman atau menghapus hadiah kepada orang lain tersebut. Seseorang yang memiliki reward power biasanya juga memiliki coercive power. Contohnya seorang guru tadi yang tidak hanya bisa memberikan reward sebuah nilai yang bagus, rekomendasi yang baik, dan persetujuan sosial, tapi juga bisa memberi nilai yang rendah, serta rekomendasi yang tidak meyakinkan dan serta ketidaksetujuan sosial. Kekuasaan coercive power tergantung pada dua faktor, yaitu yang pertama besarnya hukuman yang dapat diberikan, kemudian yang kedua adalah kemungkinan hukuman itu akan diberikan sebagai akibat dari ketidakpatuhan. Bila kita diancam dengan hukuman yang ringan dan kemungkinan tidak akan diberikan kepada kita, tentu kita tidak mungkin melakukan apa yang disuruh, mengingat hukumannya pun tidak berat. Jadi kita tidak mendapatkan sebuah ancaman atau punishment bila kita tidak mengerjakannya dengan baik. Namun kita akan dengan patuh melakukan tugas yang diberikan bila hukuman yang mengancam itu sangat berat dan besar kemungkinannya diberikan kepada kita. Tentu kita akan takut dan merasa terancam sehingga membuat kita ingin mengerjakannya dengan baik. Perbedaan reward power dengan coercive power. Di sini reward power dan coercive power sangatlah berlawanan. Perbedaan tersebut yang pertama adalah jika seseorang memiliki reward power, dia cenderung terlihat lebih menarik karena orang-orang seperti mereka memiliki kekuasaan untuk menghadiahi dan benar-benar menghargai orang lain. Sedangkan orang-orang yang memiliki coercive power dapat mengurangi daya tarik mereka karena orang tidak menyukai mereka yang memiliki kekuasaan untuk menghukum atau mengancam orang lain dengan hukuman yang bila tidak melakukan tugasnya dengan baik akan diberi hukuman yang mengancam. Kemudian yang kedua adalah ketika seseorang menggunakan reward power untuk mengerahkan kekuasaannya, dia tidak perlu mengeluarkan cost yang sama seperti menggunakan punishment. Karena bila ia mengerahkan reward power, orang-orang yang dia beri tugas pun akan mengerjakannya dengan puas dan bahagia. Namun ketika seorang menggunakan coercive power, maka dia harus siap bila orang lain akan marah dan mungkin berbalik melawannya di masa depan karena hukuman yang mungkin telah diberikan. Kemudian yang ketiga adalah ketika seseorang menggunakan reward untuk mengerahkan kekuasaan, ketika seorang memberi reward, itu menandakan bahwa dia secara efektif menjalankan kekuasaan dan telah memperoleh kepatuhan dari orang lain. Jadi dia akan memberikan reward karena orang tersebut telah melakukan apa yang dia inginkan. Namun dalam menjalankan kekuasaan koersif, ketika seseorang memberikan hukuman, itu menunjukkan bahwa dia tidak efektif dalam menggunakan ancaman kekuasaan koersif dan tidak ada kepatuhan dari orang lain. Kemudian yang keempat adalah ketika seseorang mengerahkan kekuasaan koersif, basis kekuasaan lain seringkali berkurang. Namun ketika reward power yang diberikan, justru basis kekuasaan lain tuh makin meningkat. Seperti apabila orang lain menggunakan reward power, tentu legitimate powernya terhadap orang lain tuh makin meningkat. Reference powernya pun juga pasti akan meningkat. Selanjutnya ada communicating power. Communicating power atau yang diartikan dengan kekuatan berkomunikasi ini adalah sebuah kekuasaan atau kekuatan dalam berkomunikasi. Dengan contoh, misalkan ada seorang ayah yang berbicara dengan anaknya, maka otomatis sang ayah memiliki kekuatan atau kekuasaan yang lebih. Karena kedudukannya sebagai ayah yang dimana sang ayah berumur lebih tua dari anaknya, maka sang ayah dapat mempengaruhi apa yang anaknya pikirkan serta lakukan.
Lalu, dalam sebab ini terdapat beberapa aspek yang terdapat dalam communicating power, yakni speaking power, non-verbal power, serta listening power. Dalam sebab ini, kita mempelajari bagaimana cara yang benar untuk menggunakan power ini di berbagai aspek tersebut, serta kita juga harus menerima berbagai saran untuk mendapatkan kepatuhan maupun menolaknya untuk memberdayakan orang lain. Yang pertama ada speaking power, kekuatan dalam berbicara. Dalam sebab ini menjelaskan tentang cara-cara bagaimana powerful atau powerless dikomunikasikan melalui lisan atau berbicara. Secara general, penelitian membuktikan bahwa rata-rata kaum pria lebih sering menggunakan powerful language daripada perempuan. Jadi contohnya ada seorang pria yang berpidato di depan publik. Nah, pria tersebut menggunakan suara yang tegas, lantang, dan maskulin atau suara macho. Sedangkan wanita cenderung berbicara lemah lembut, santun, serta cenderung berkarakter feminin, sesuai yang dikatakan oleh Lakoff tahun 1975 serta Timmerman tahun 2002. Berikut berbagai aspek pendukung serta kekurangan dan contoh dalam speaking power. Yang pertama ada keraguan, dengan contoh aku ingin berkata yang satu ini adalah yang terbaik. Apakah kamu tahu? Nah, dari contoh tersebut menjelaskan bahwa keraguan membuatmu terdengar gugup atau tidak siap serta tidak pasti. Lalu yang kedua, terlalu mengintensifkan, dalam arti terlalu membulat-bulatkan atau menambah-nambahkan. Dengan contoh, sungguh ini adalah yang terbaik, itu benar-benar fenomenal. Nah, dalam artian terlalu intensif akan membuat segalanya terdengar sama dan membuat Anda gagal memahami pesan yang disampaikan. Lalu yang ketiga adalah ketidakpastian. Dengan contoh, saya tidak membaca keseluruhan artikel, akan tetapi. Lalu yang kedua, aku tidak benar-benar melihat kejadiannya, akan tetapi. Nah, hal tersebut menjelaskan tanda-tanda penolakan menunjukkan kurangnya kompetensi serta perasaan yang tidak pasti. Lalu, pertanyaan pendapat lain, dengan contoh, itu merupakan film yang bagus, bukankah begitu? Lalu ada yang kedua, wanita itu cemerlang, apakah kamu berpikiran yang sama? Nah, dengan tersebut menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai pendapat orang lain untuk menandakan pendapat Anda pribadi apakah dirasakan juga oleh orang lain, seperti itu. Lalu yang kelima, pernyataan kritis pribadi. Dengan contoh, saya sangat tidak baik dalam hal ini, atau ini pertama kalinya aku melakukan pidato publik. Nah, pernyataan kritis pribadi menandakan bahwa kurangnya kepercayaan terhadap diri sendiri dan mungkin akan hal ini secara tidak sengaja akan mempublikasikan kekurangan dari diri Anda sendiri. Yang keenam, ekspresi gaul serta vulgar. Dengan contoh, baik bos, baik bro, tentu tidak masalah. Ekspresi gaul serta vulgar menandakan kelas sosial yang rendah dan sedikit power di dalamnya. Dengan artian, kelas sosial yang rendah seperti saya berbicara dengan teman saya, maka kan tidak ada perbedaan kelas sosialnya. Ada non-verbal power. Kalau tadi speaking power kan menggunakan lisan, sedangkan untuk non-verbal menggunakan lebih banyak ke gestur atau mimik wajah ekspresif. Penelitian pada aspek ini rata-rata banyak terfokuskan pada bagaimana cara mempengaruhi banyak orang atau bahkan membujuk untuk melakukan sesuatu, sesuai yang dikatakan oleh Burgon, Buller, Budel tahun 1995. Contoh dari non-verbal power ini sebagai berikut. Sebuah pakaian dan sebuah simbol artifaktual dapat membantu seseorang untuk dapat mempengaruhi orang lain, influence. Jadi, penelitian membuktikan bahwa seseorang mudah terpengaruhi oleh sosok influencer atau orang mengajak dalam kebaikan hanya dengan melihat pakaiannya yang mempunyai keistimewaan. Dengan contoh seperti seragam polisi, seragam dokter yang dimana pakaian tersebut menandakan kedudukan seseorang. Oleh karena itu, pada umumnya dengan hanya melihat pakaiannya saja, maka orang akan percaya begitu saja bahwa orang tersebut adalah seorang aparat dan seorang dokter tanpa mengetahui lebih jelasnya. Nah, non-verbal power dengan cara mengekspresikan wajah, melakukan sebuah gerak tubuh, sudah sangat bisa mempengaruhi respon orang lain saat kita melakukan interaksi. Hal ini akan menimbulkan berbagai penilaian orang lain terhadap kita. Non-verbal power ini digunakan saat berada di lingkungan sekolah, rumah, kantor, dan lain-lain. Aspek ini penting karena mengajarkan cara kita berakhlak atau bersifat yang baik, profesional, dan bermoral. Seperti ada contoh, kita bermain rambut, kita memegang wajah dengan sembarangan, akan mempengaruhi penilaian orang lain terhadap diri kita.
Jadi misalkan kita bermain rambut saat rapat, maka akan dinilai oleh orang lain kita tidak profesional. Nah, berikut adalah beberapa hal yang berlaku menggunakan nonverbal power di berbagai lingkungan menurut Lewis tahun 1980. Pertama, gunakan ekspresi wajah serta gestur yang sesuai, tidak berlebihan. Ini membantu Anda mengungkapkan kepedulian Anda terhadap lawan bicara serta kenyamanan dan kendali Anda terhadap suatu komunikasi. Jadi kita tidak perlu beralay-alay saat berkomunikasi atau mengekspresikan mimik wajah. Yang kedua, hindari kata-kata yang tidak memiliki makna. Mengartikan Anda ragu atau gugup dengan contoh saya tidak tahu. Nah, hal ini adalah sebuah percakapan atau kata yang sering diselingi ketika Anda tidak yakin apa yang harus dikatakan selanjutnya. Yang ketiga, saat duduk, pilihlah kursi yang membuat Anda nyaman. Pilih kursi yang mudah saat akan duduk dan akan keluar, untuk menghindari kesulitan Anda saat akan keluar, karena hal ini akan dinilai oleh netizen. Seperti yang kita tahu tadi, yaitu adalah kita bisa mengkomunikasikan kekuasaan dan kekuatan itu melalui kata-kata atau melalui ekspresi nonverbal. Tapi kita juga bisa mengkomunikasikan kekuasaan dan kekuatan itu melalui mendengar. Nah, maksudnya adalah kita menunjukkan kekuasaan kita dengan menjadi pendengar, ya kan? Hal ini bisa terjadi karena mendengar adalah bagian dari komunikasi, dan komunikasi dalam bentuk mendengar ini kita dapat menunjukkan atau memberikan pesan kalau kita memiliki kekuasaan kepada pembicara atau lawan bicara atau peran individu lain yang serupa, seperti klien, partner kerja, atau bawahan. Jadi ada beberapa kriteria tentang pendengar yang memiliki kekuasaan dan menunjukkan kekuasaannya menurut Fisher. 1. Pendengar yang berkuasa itu selalu mendengarkan dengan aktif. Mereka akan fokus dan konsentrasi kepada yang berbicara pada mereka, terutama kepada hal-hal yang diinginkan atau dibutuhkan oleh si pembicara. Ya kan, kalimat-kalimat permintaan itu sangat penting. Mereka akan memperhatikan kata-kata seperti aku ingin bla 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 atau aku butuh bla 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 dari si pembicara. 2. Pendengar yang berkuasa akan merespon dengan gestur yang dapat dilihat si pembicara. Tapi gestur ini jangan terlalu sering atau terlalu menarik perhatian atau berlebihan. Berikutnya, pendengar yang berkuasa akan cenderung untuk menjaga postur terbuka pada badannya. Kalian mungkin bertanya, seperti apa sih postur terbuka itu? Di sini, foto ini adalah foto Steve Jobs. Steve Jobs sedang melakukan presentasi produknya. Ini adalah postur badan terbuka, ya kan? Seperti bisa kalian lihat, Steve Jobs ini tidak membungkuk, dia berdiri tegak. Lalu ia tidak menutupi badan bagian depannya dengan tangannya jauh dari badan depannya, menuju ke arah pendengar. Lalu bahu Steve Jobs juga terlihat tegas dan tegap. Nah, Anda bisa menggunakan postur seperti Steve Jobs ini, tapi dengan peran yang kebalikannya. Di sini kan Steve Jobs presentasi, dia sebagai seorang pembicara, tapi postur badan terbuka ini itu juga harus tetap digunakan untuk pendengar maupun si pembicara. Berikutnya, nomor 4, pendengar yang berkuasa itu selalu tidak ingin mengganggu pembicara saat menyampaikan pesannya. Pendengar akan mendengarkan pesan pembicara seutuh-utuhnya. Hal ini bertujuan agar pendengar menghindari salah paham dengan pembicara. Ya kan, pendengar yang memiliki kekuasaan itu akan selalu memahami pembicara, selalu, harus. Pendengar yang memiliki kekuasaan tapi tidak memenuhi kriteria-kriteria ini atau malah justru berlawanan, maka pendengar ini itu tidak akan terlihat tidak memiliki kekuasaan. Sebenarnya Anda memiliki kekuasaan, tapi karena sikap yang tidak mendukung, Anda menjadi seperti tidak berkuasa. Terlihat tidak bersemangat, lemas, malas, dan berantakan itu juga merupakan sikap yang tidak menunjukkan kekuasaan. Karena ini kualitas. Kualitas seorang penguasa itu di mana-mana harus berbeda dan lebih baik ketimbang yang bukan penguasa. Karena hal kualitas ini yang membedakan di antara keduanya. Kalau tidak ada kualitas ini, penguasa atau bukan itu akan sama saja.
berikutnya adalah compliance gaining and compliance resisting. Compliance itu berarti kerelaan atau kepatuhan. Sehubungan dengan materi power atau komunikasi dan kekuasaan ini, coba Anda pahami dulu, individu yang berkuasa itu pasti dipatuhi oleh bawahannya kan? Nah, maka dalam kekuasaan, kepatuhan akan selalu dibutuhkan dan penguasa harus berusaha atau dalam hal ini berkomunikasi atau mengkomunikasikan untuk mendapatkan kepatuhan. Karena kepatuhan tidak datang dengan gratis, kepatuhan tidak datang dengan sendirinya. Dibutuhkan usaha, dibutuhkan strategi untuk mendapatkannya. Strateginya adalah strategi komunikasi. Strategi komunikasi untuk mendapatkan kepatuhan ini berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Marwell dan Smith pada tahun 1990. Ya kan? Mendapatkan kepatuhan itu membutuhkan strategi-strategi komunikasi yang bersifat manipulatif persuasif. Maksudnya itu persuasif, Anda mempengaruhi orang untuk patuh untuk Anda. Manipulatif, Anda menciptakan suatu kondisi yang entah benar atau tidak, tapi yang penting tujuannya adalah untuk mendapatkan kepatuhan orang lain. Ada 12 strategi menurut hasil riset yang dilakukan oleh Marwell dan Smith, yaitu adalah pre-giving, liking, promise, threat, aversive stimulation, expertise, self-feelings, alter-casting, esteem, moral appeals, altruism, dan yang terakhir, debt. Kita bahas satu-satu. Pre-giving. Anggap aja X itu adalah satu individu, Y adalah individu yang lain. X memberikan hadiah dulu kepada Y, setelah itu baru meminta kepatuhan. X itu memanfaatkan psikologi dasar manusia, yaitu apabila manusia itu dijanjikan oleh suatu imbalan yang besar untuk melakukan suatu hal, maka manusia akan lebih besar kemungkinannya untuk melakukan hal tersebut. Di sini, X malah memberikan hadiah dulu kepada Y. Jadi, Y belum melakukan halnya, tapi Y sudah mendapatkan imbalannya. Y pasti akan patuh. Lalu ada liking. X akan berbaik hati kepada Y agar Y nyaman atau good mood. Setelah good mood, Y akan lebih besar kemungkinannya untuk mematuhi X. Di sini X berbaik hati karena ada maunya, ya kan, kepada Y. Dia akan membuat Y itu good mood, ya kan. Dan setelah good mood, Y akan mematuhi X. Karena seperti yang kita tahu, orang kalau good mood, ya kan, atau ya riang gembira atau bergembira itu semuanya akan positif, dan kemungkinan mematuhi juga kayaknya juga positif. Lalu ada promise, yaitu X janji memberikan imbalan kepada Y apabila Y mematuhi X. Ini sedikit kebalikan daripada pre-giving. Kalau pre-giving itu tadi memberikan hadiah dulu, kalau promise ini X hanya berjanji untuk memberikan imbalan kepada Y. Tapi Y pasti akan tetap mematuhi karena ada sebuah imbalan yang X janjikan. Itu tergantung X, apakah X memenuhi janjinya atau tidak. Lalu ada threat. Ini strategi yang sedikit negatif, yaitu X mengancam untuk menghukum Y apabila tidak patuh. Ada sedikit pemaksaan di sini, ada unsur pemaksaannya, dan Y harus patuh. Kalau Y tidak patuh, maka X akan menghukum Y. Jadi Y harus patuh untuk menghindari hukuman dari X. Nah, tindak lanjut dari threat ini adalah aversive stimulation, yaitu X menghukum Y sehingga Y harus patuh ke X. Jadi ini nggak pakai ancam-ancaman lagi. X sudah menghukum Y, jadi Y harus patuh ke X agar hukuman X berhenti. Ya, sangat memaksa. Lalu ada expertise. X akan meminta kepatuhan Y karena X lebih ahli terhadap suatu hal, atau menyarankan Y patuh kepada seorang ahli, gitu, seorang ahli yang lain. Nah, di sini skenario yang bisa digunakan itu adalah seperti Anda pergi ke dokter, gitu. Anda sakit, tapi Anda tidak tahu obat apa yang paling cepat menyembuhkan penyakit Anda. Nah, yang tahu adalah dokter, dan dokter menyarankan obat, misalnya obat ini, obat A. Maka Anda akan
patuh, ya kan, dan akan berusaha membeli obat A ini karena dokter lebih paham akan penyakit Anda dan obat ini bisa menyembuhkan penyakit Anda. Semacam seperti itu. Jadi penggunaan keahlian terhadap suatu hal itu adalah strategi yang cukup bagus. Lalu ada self feelings. X berjanji kalau Y akan merasa lebih baik kalau Y mematuhi X. Merasa lebih baik itu juga salah satu imbalan positif, ya kan? Jadi Y akan mematuhi X, ya kan? Kalau Y juga setuju kalau itu akan membuat dia merasa lebih baik juga. Lalu ada moral appeals, yaitu X memberikan argumen ke Y kalau akan sangat bermoral atau sangat etis kalau patuh, dan akan tidak bermoral atau tidak etis kalau tidak patuh. Kita tahu moral atau etika itu juga terikat pada suatu wilayah, begitu. Karena kita tahu juga etika suatu wilayah itu berbeda dengan wilayah yang lain. Jadi strategi ini akan berhasil atau berguna kalau wilayahnya tepat dan sesuai, begitu. Karena kalau etika wilayah ini digunakan untuk etika wilayah lain dan digunakan untuk alasan ini, maka atau digunakan untuk argumen X, maka tidak akan bagus seperti itu. Lalu esteem atau kepercayaan diri. X memberitahu Y kalau banyak orang akan memuji Y kalau Y patuh kepada X. Seperti yang kita tahu, orang kalau dipuji, kepercayaan dirinya akan meningkat kan. Nah, ini yang digunakan X, ini yang dimanfaatkan oleh X, yaitu dengan iming-iming kalau kamu akan meningkat kepercayaan dirinya kalau patuh dengan saya. Jadi usaha ini akan sangat besar kemungkinannya untuk mendapatkan kepatuhan. Lalu ada alter casting, yaitu X berargumen kepada Y kalau Y harus patuh karena orang baik pasti akan patuh. Jadi simpelnya X itu mengajak Y untuk menjadi orang baik dengan cara patuh dengan dia. Ini juga suatu imbalan yang positif untuk Y karena dianggap orang baik itu imbalan positif yang ya cukup besar menurut Y. Kalau menurut Y-nya besar sih. Iya, seperti itu. Lalu ada altruism. X meminta Y patuh karena X memang membutuhkan Y. Ini tuh kalian kalau tahu kata memelas, yaitu X memelas ke Y agar Y patuh. Jadi X sangat mengharapkan Y itu patuh karena X memang membutuhkan bantuan Y. Jadi X memelas ke Y. Lalu ada debt. X meminta Y patuh karena sebelumnya X sudah patuh ke Y. Ini bukan strategi, lebih tepatnya. Ini seperti kayak balas budi atau hutang gitu. Jadi Y pasti akan patuh ke X karena sebelumnya X sudah patuh kepada Y. Begitu. Tapi harus diingat, kalau strategi-strategi ini itu bukan hanya berlaku satu arah atau dari sudut pandang yang satu seperti si penguasa terhadap bawahan. Bukan. Pahamilah kalau proses mendapatkan kepatuhan itu adalah salah satu proses komunikasi, sehingga akan bersifat transaksional dan berjalan dua arah. Sangat memungkinkan kalau dalam proses mendapatkan kepatuhan ini akan terjadi konflik atau renegosiasi tujuan dan maksud, bahkan sampai penolakan keseluruhan strategi. Gitu. Seperti yang sudah disebutkan tadi, seorang individu bisa melakukan penolakan saat diminta patuh. Bayangkan aja Anda disuruh oleh orang lain untuk melakukan hal yang Anda tidak suka. Pastinya Anda akan menolak kan? Anda akan menolak untuk patuh, ya kan? Ada beberapa strategi untuk menolak kepatuhan, dan strategi untuk menolak kepatuhan ini akan sangat berguna dalam menghadapi situasi tertentu, terutama untuk menghindari konflik, menghindari salah paham, dan lain-lain. Pertama, melakukan manajemen identitas. Apa itu manajemen identitas? Manajemen identitas itu adalah Anda memanipulasi image orang lain, ya kan, agar Anda berpikiran image yang baru ini, dan orang lain juga memikirkan image yang baru ini yang sama. Nah, Anda bisa melakukannya dengan cara positif atau negatif. Dalam manipulasi identitas negatif, Anda akan menggambarkan orang yang Anda tolak untuk patuhi sebagai orang yang tidak adil atau tidak becus,
ya kan, atau kurang ajar. Anda bisa bilang kepada orang ini kalau akan sangat tidak etis baginya untuk menyuruh Anda melakukan hal yang tidak Anda ingin lakukan. Atau berpikiran orang ini kurang ajar dan mengatakan kepada mereka akan merasa tertolak. Lalu untuk manipulasi identitas positif, Anda bisa menolak dengan cara yang halus, yaitu dengan tetap memuji orang yang meminta Anda melakukan suatu hal yang tidak ingin Anda lakukan. Jadi ini akan membuat orang itu tidak terlalu merasa tertolak. Ini akan sangat berguna terutama untuk menghindari salah paham atau konflik. Berikutnya adalah melakukan negosiasi. Jadi Anda dapat menolak suatu kepatuhan dengan menawarkan persyaratan baru atau malah menawarkan untuk membantu dengan cara yang lain. Jadi Anda tetap tidak melakukannya, cuman orang ini tidak merasa tertolak, gitu. Yaitu terus ketiga, melakukan justifikasi. Anda melakukan penolakan dengan memberikan alasan-alasan rasional. Alasan-alasan rasional ini dapat berupa memberikan kemungkinan konsekuensi apabila Anda melakukan sesuai dengan yang orang lain katakan. Konsekuensinya yang dirasionalkan adalah konsekuensi negatif atau konsekuensi positif, gitu, agar terjadi pemikiran kembali istilahnya, dan orang ini akan mungkin tidak jadi menyuruh Anda. Bab berikutnya adalah empowering others. Empowering others itu adalah memberdayakan orang lain. Usaha memberdayakan yang lain itu membantu orang lain untuk meningkatkan pengendalian diri dan lingkungan sekitarnya. Orang yang terkena dampak pemberdayaan itu akan lebih proaktif, lebih berani mengambil keputusan, lebih berani mengambil risiko, dan siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, dampak-dampak ini itu akan membawa banyak keuntungan, terutama di praktik bisnis modern, di mana ada hierarki, di mana ada bos dan bawahan. Sifat-sifat ini itu bukan hanya untuk bawahan, tapi untuk bosnya juga. Bos dan bawahan, apalagi apabila mempunyai sifat-sifat seperti ini, itu akan sangat maju perusahaannya. Dalam usaha memberdayakan orang lain, lakukanlah hal-hal ini. 1. Tingkatkan kepercayaan diri orang lain. 2. Jangan mencari-cari kesalahan dalam diri orang lain. Berusahalah untuk membetulkan kesalahan. Jangan mencari-cari lalu menyalahkan, lalu menjelek-jelekan atau menghina. 3. Berikan kritik yang membangun, kritik yang disertai dengan solusi, jangan hanya hate speech doang. 4. Bagikan kemampuan dengan orang lain. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang mungkin belum paham atau kurang paham terhadap suatu hal dan Anda paham, itu bagikan. Maka orang ini akan merasa tertolong. 5. Berikan kesempatan orang lain dalam membuat keputusan. Mungkin orang ini malu dalam membuat keputusan. Jadi seiring waktu, apabila Anda berikan kesempatan terus untuk membuat keputusan, maka kepercayaan dirinya dia akan semakin meningkat juga. Dan kepercayaan diri yang meningkat itu adalah hal yang positif, asal jangan berlebihan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.